ketika itu masuk ranahnya anggota kita, pasti itu sudah masuk kena kode etik. Tugas kita adalah edukasi masyarakat, pemerintah juga gitu. Eh, Pendirian sebuah izin bangunan gitu. Kalau dulu sebagai syarat, sekarang menjadi standar gitu. Ini kalau ini Mas membahas fee ya. Kan memang di luar sana itu kan sangat kesenjangannya sangat lebar tadi ya. Ada yang bahkan kalau pasang iklan kan ada sekian ribu per meter gitu ya. Jauh dari standar IAI Ribu juga. ya. Iya. Berarti maksimal 10.000 ya. Berarti di bawah itu ya. Di bawah itu ya. Dan itu sudah menjadi rahasia umum dan banyak dibahas di IAI juga. Mungkin ini juga buat masyarakat gitu ya. Itu bagaimana sebetulnya sikap IAI terkait itu gitu ya. Iya, itu tadi kita membahasakan ketika itu masuk ranahnya anggota kita, pasti itu sudah masuk kena kode etik. Tidak boleh, karena nggak boleh menyebutkan angka ininya. Tapi ketika itu masuk ranahnya bukan anggota kita, kan berarti variabelnya banyak, Mas. Bisa jadi yang menyampaikan itu bukan arsitek, karena kalau kita bicara membuat gambar bangunan itu kan range-nya juga banyak ini ya. Ya. Tidak harus kita yang berijazah arsitek ini ya. Tetapi menurut kami, makanya kami selalu mencoba memberikan pemahaman, pengertian dan sosialisasi ya. Dan ini menjadi PR kita juga memberikan satu edukasi bahwa kita pernah ke salah satu kabupaten di Jawa Timur itu sosialisasi tentang pendekatan profesi arsitek, pendekatan kerja. Jadi kita ngasih contoh beberapa desain dengan pendekatan yang biasa dilakukan seorang arsitek. Harapan kami sebenarnya supaya masyarakat tahu bahwa sebenarnya menghadirkan sebuah rumah itu atau menghadirkan sebuah bangunan itu ada sebuah konsep yang melatar belakangi sehingga diferensiasinya kuat. Apalagi Indonesia ini dikaruniai budaya dan tradisi yang luar biasa beragamnya. Seharusnya kan kalau kita berkaca pada rumah adat, berarti rumah modern saat ini harus berkembang lebih beragam lagi ya. Tentunya dengan berpijak dari pengembangan arsitektur budaya dan tradisi yang ada gitu. Apalagi pemerintah kan sekarang sangat intens sekali ya. Bahkan presiden kita Pak Jokowi itu di satu waktu tertentu upacara bendera tidak memakai jas, memakai baju adat. Ini kan sebuah simbol yang harus kita maknai dengan bahwa arsitek juga harus memulai dari situ juga gitu loh. Nah, arsitek menjadi garda depan gitu. Kalau yang seperti yang disampaikan tadi ribuan itu tadi pasti tidak masuk ke area itu gitu loh. Dan ini kita harus sampaikan. Ya mungkin areanya adalah area yang copy paste dari beberapa pekerjaan-pekerjaan yang lalu-lalu sehingga tidak membutuhkan sebuah penanganan khusus gitu loh. Tetapi ini memang PR kita bersama. Tentunya kita berharap sama pemerintah juga saling bahu-membahu supaya ini menjadi sebuah regulasi yang bersama supaya bisa membangun kota-kota atau lingkungan di kota-kota kabupaten itu jauh lebih baik. Harapan kita seperti itu sih ini ya. Ya memang memberantas itu
bukan ranahnya IAI sebenarnya. Karena ranah kita kan lebih ke pengembangan terhadap anggota kita. Yang seperti itu mungkin kita bisa sampaikan bahwa ada sebuah koridor yang sebenarnya dengan upah sekian itu tidak bisa masuk ke area pertanggungjawaban gitu. Areanya hanya area gambar gitu, tanpa ada pertanggungjawaban gitu. Kan jual obat itu banyak yang di pasar malam pun juga jual obat, tetapi ketika obat itu dibeli dan apakah si penjual itu bertanggung jawab terhadap sebuah produknya dia kan tentu tidak. Akan berbeda dengan ketika kita membeli obat di apotek. Ya, betul. Akan sangat berbeda sekali kalau kita mendapatkan obat itu dari dokter. Ya. Nah, pemahaman seperti ini pilihan tetap di masyarakat, tetapi konsekuensinya pun juga tugas kita adalah edukasi masyarakat, pemerintah juga gitu. Jadi kita bareng-bareng, PR-nya kita banyak gitu. Makanya kenapa sekarang menjadi bagian dari yang penting pendirian sebuah izin bangunan gitu. Kalau dulu sebagai syarat, sekarang menjadi standar gitu. Kalau dulu kalau syarat itu kan ibarat kita pakai helm, kayak syarat aja. Apakah helm itu menyelamatkan kita sesuai standar SNI atau enggak penting. Pokoknya pakai helm. Tetapi kan di kepolisian sekarang harus ber-SNI, ada standarnya sama dan harus sampai gitu ya. Dan di mendirikan sebuah bangunan juga harus sesuai standar. Nah, ketika sesuai standar ini kan variabelnya banyak gitu. Kalau bangunannya besar dan kompleks itu harus ada tim arsiteknya, harus ada tim strukturnya dan tim MEP-nya. Dan semua harus bersertifikat. Karena apa? Karena semua akan dicatat dalam sebuah arsip bahwa bangunan itu layak dan handal untuk berdirikan dan digunakan. Kelayakannya ada ini. Seperti itu kira-kira ini. Ya. Oke. Ini saya mau menanyakan juga Mas dari teman-teman gitu ya. Kenapa kalau sayembara ya yang entah itu intinya yang ada IAI ya, yang menyelenggarakan IAI ya, bisa IAI sendiri atau berkolaborasi dengan pemerintah atau mungkin vendor misal gitu ya. Itu kalau ada IAI-nya selalu ada syarat harus ber-SKA atau ber-STRA. Ketua kelompoknya. Padahal kalau kita spirit sayembara itu kan sebetulnya terbuka buat siapa saja karena menjaring ide ya, sebenarnya menjaring ide. Jadi siapapun ya boleh karena ini kan terbuka dan ide yang terbaik adalah itu yang akan diambil gitu ya. Karena kan semangatnya adalah menjaring ide terbaik tadi. Jadi nggak perlu dibatasi harus ber-STRA atau ber-SRK kan itu kan jadi kayak eksklusif jadinya. Ada pertanyaan-pertanyaan di luar seperti itu. Bagaimana dari IAI sendiri menyikapi pertanyaan itu? Bagaimana, Mas? Sebenarnya kalau untuk konteks sayembara ya, jadi sebenarnya kenapa harus ber-STRA? Karena memang salah satu syarat, jadi sayembara itu juga ada kumnya Mas ini ya. Sebagai jadi kalau kita ikut sayembara itu kan variabelnya karena gagasan ide. Sebenarnya keuntungannya kedua belah pihak gitu. Jadi antara pemerintah atau stakeholder yang menyelenggarakan sama si pesertanya. Kalau dari segi pesertanya, mereka bisa menilai posisi dia di mana, positioningnya. Artinya ketika KAK-nya, tornya disampaikan, kemudian dikumpulkan yang juara 1, 2, 3 sampai nominasi itu seperti apa gitu. Oh, posisi kita di mana gitu. Makanya kalau IAI yang menyelenggarakan salah satunya syaratnya harus ber-STRA karena memang bagian dari
eh, pemantik meningkatkan kompetensi dari anggotanya. Jadi kalau soal ide dan gagasan memang tidak harus dari IAI, tetapi ketika itu sayembara yang dari IAI memang salah satunya sebagai men-trigger anggotanya untuk upgrade. Karena dengan sayembara mereka bisa mengasah lagi, melihat kalau yang juara itu seperti ini, isunya temanya seperti ini. Itu kalau nggak yang ikut sayembara nggak akan nggak akan terasa kepekaannya. Itu sih, itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, kita pernah Mas Andi menjadi salah satu juri di satu sayembara yang itu terbuka. Nah, ketika terbuka ini koridor dari penilaiannya jadi berbeda juga gitu. Walaupun itu dalam konteks sebuah ide. Ya, jadi banyak pendekatannya yang kita bikin sehingga kenapa kalau dari sayembara yang diadakan IAI harus ketuanya ber-SRA, ketuanya saja sebenarnya, tapi anggotanya boleh dari bermacam-macam, sehingga itu menjadi ruang kolaborasi bersama sih menurut saya ini ya, karena dari sana kita juga bisa belajar banyak hal ya. Memang untuk anggota, lebih ke anggota. Kalau yang untuk masyarakat, ini lagi kita mau coba, Mas Andi. Ada satu sayembara yang kita coba usulkan, tetapi ini kita kategorikan khusus memang. Malah tidak boleh yang ber-SRA. Tetapi yang lulus tahun sekian sampai tahun sekian untuk gagasan ide. Memang kita khususkan dan tingkat kompleksitasnya berbeda ininya. Ini akan kita launching semoga aja 1 bulan 2 bulan ini. Jadi ini khusus ini ya. Sebenarnya yang disampaikan Mas Andi tadi sudah menjadi diskusi ketika di Rapimnas ya ini. Kita sempat menyampaikan bahwa ada sebuah ruang khusus yang kita bikin untuk adik-adik ini, khususnya untuk adik-adik, karena kita menganggap ketika bukan adik-adik atau bapak-bapak itu kita harapkan sudah profesional ini ya dan sudah ber-SRA. Tetapi kalau yang belum tetapi ingin berkompetisi gagasan dan idenya, kita akan memberi ruang itu khusus, kita khususkan memang ini ya. Tetapi tetap dalam koridor jurusan arsitektur, lulusan jurusan arsitektur. Dan lulusannya juga terbatas antara tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, ini yang mau kita bahas, detailkan ini ya. Jadi memang sudah ada sudah ada rencana kita dari IAI Jatim untuk membuat satu sayembara yang memang dikhususkan untuk adik-adik sebelum dia mempunyai SRA. Ya, menarik sekali ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang di luar soalnya ya. Berkeliaran Mas. Ya. Saya rasa jawaban Mas Gayo cukup clear ya. Cukup clear menjawab pertanyaan itu, dan ini bisa apa yang selama ini apa sih ya itu, kenapa harus YAI, kenapa YAI kok begini, ini jawaban Mas Gayo sangat clear sekali. Ya. Saya rasa sudah memuaskan lah. Ya. Memuaskan keingintahuan kita Mas selama ini itu. Ya itulah kira-kira yang beredar baik di kalangan arsitek sendiri gitu, teman-teman arsitek maupun di beberapa klien gitu. Iya, betul sih. Iya, seperti itu. Iya. Oke, gitu. Cukup. Ya. Oke. Baik, rekan sekalian, saya rasa cukup sekian untuk sesi ini dengan Mas Gayo
Ketua IAI Jawa Timur. Terima kasih Mas Gayus atas kedatangannya di podcast Sami-sami. 345. Matur nuwun juga. Kita sangat terhormat. Semoga lain kali kita bisa hadirkan lagi kembali untuk siap. isu-isu lebih menarik lagi ya. Boleh, Bahas boleh, lagi. boleh. Monggo. Baik, kalau gitu saya akhiri. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.